Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi antal maksudi waridho kamat lubi atini mahabataka kamarifatak amma ba'd. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Arya Dika Primanto dari kelas 1C PAI, dan di sini saya akan menjelaskan perbedaan hadis riwayah dan hadis diroyah. Apa sih itu hadis riwayah dan apa sih itu hadis diroyah? Jadi hadis riwayah itu ialah hadis yang langsung berasal dari ucapan Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW dan tidak ada yang diubah lagi itu. Sedangkan hadis diroyah ialah sama hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW tetapi oleh para ulama itu kayak ditafsirkan lagi secara mendalam biar semua orang paham apa yang terkaji atau yang ada pada hadis tersebut. Di sini saya akan menjelaskan satu hadis tentang hadis diroyah dan hadis riwayah. Ada satu hadis yang berbunyi inna ma'amalu bin niat. Segala perbuatan itu tergantung pada niat. Nah itu udah termasuk hadis riwayah ya. Dan hadis diroyahnya itu ialah sama inna ma'amalu bin niat. Semua itu tergantung pada niat. Nah tapi oleh para ulama lagi diulik itu apa sih yang dimaksud oleh Nabi inna ma'amalu bin niat. Nah ada ulama mengatakan perbuatan itu tergantung pada niat kita diri sendiri. Misal kayak kita punya tetangga kita itu kelaparan. Nah di situ kita niat ngasih makanan bukan karena Allah tetapi karena kasihan ke orang tersebut. Nah jadi kita hanya dipandang baik oleh tetangga tersebut, tidak dipandang baik oleh Allah. Kecuali kalau misalnya kita niat mengasih untuk dipandang oleh Allah. Nah di situ kita sudah mendapatkan dua pandangan dari Allah dan dari tetangga kita sendiri. Nah ada lagi seperti kita niat sholat tetapi kita niat hanya untuk dipandang oleh masyarakat. Misal kita dipandang nih, kita sholat tetapi kita bukan niat karena Allah tetapi kita niat untuk dipandang oleh masyarakat. Itu termasuknya bukan ya kita niat tetapi nggak niat, gimana sih ya? Jadi kayak kita niat untuk beribadah tetapi kita bukan niatkan kepada Allah tetapi kita ada niat maksud lain di balik sholat tersebut. Kayak kita niat sholat itu buat dipandang oleh warga atau masyarakat supaya kita disangka alim atau gimana gitu. Dan kesimpulannya untuk hadis riwayah itu ialah kesimpulan dari hadis riwayah dan hadis diroyah itu ialah sama-sama hadis tetapi beda pengertiannya. Untuk hadis riwayah ialah memelihara dan mempelajari ajaran Islam secara mendalam tentang sanad dan matan. Nah itu ada sanad dan matannya. Kalau hadis diroyah itu mempelajari hadis tetapi kita harus mendalami dan menafsirkan hadis tersebut. Kenapa kita harus menafsirkan hadis tersebut kalau hadis diroyah? Karena hadis itu tidak semua orang paham tapi tidak paham apa maksud dari hadis tersebut. Kebanyakan hanya orang-orang tertentu yang paham seperti para ulama, kiai, habaib. Contoh orang-orang awam itu tidak paham apa yang terkandung dalam hadis tersebut. Rata-rata mereka hanya memahami apa arti dari hadis tersebut. Contoh kayak menjadah wajada. Nah mereka hanya tahu siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Nah mereka hanya tahu artinya saja, tidak tahu arti yang sangat mendalam dalam kata menjada wajada. Mungkin
Cukup sekian dari saya. Mohon maaf dan kurangnya, karena saya masih belajar, tidak siap mental atau kurangnya ilmu untuk mengajar. Tetapi saya pokoknya kurang maaf kalau misalnya kesalahan dan kekurangan. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.